Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek eksperimen fisika sekolah yang berjudul Gerak Parabola. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Aulia Ulfa dengan NIM 21033006 dan rekan saya Dina Olivia dengan NIM 21033010. Dosen pengampu eksperimen fisika sekolah ini yaitu Ibu Dr. Emilianor MPD. Baiklah, ini presentasi dari kelompok kami. Alat praktikum gerak parabola. Nah, yang pertama kita siapkan 3 buah kayu yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada 1 balok. Kemudian ada penyedot timah yang kita jadikan nanti sebagai penembak bebannya. Kemudian ada baut untuk menyatukan kayu-kayu tersebut beserta cincin-cincinnya. Selanjutnya ada busur untuk mengukur sudut, kemudian ada penggaris, kemudian ada korek api, ada lem, kemudian ada plastisin yang akan digunakan sebagai beban. Kemudian ada timbangan untuk menimbang bebannya. Selanjutnya kita akan merekatkan penyedot timah ke kayunya. Kita tempelkan lem yang sudah dibakar ke kayu. Kemudian kita letakkan penyedot timah tadi ke kayu yang sudah ada lemnya, kemudian rekatkan. Setelah itu pada salah satu kayunya lagi kita pasang busur. Kita pasang busurnya seperti yang tertera di video. Kita paskan di pusat kayunya. Selanjutnya kita akan mulai rangkai. Kita susun ketiga balok tersebut. Kemudian kita pasang baut cincin-cincinnya. Kemudian kita kuatkan. Setelah kuat, kita selanjutnya pada bagian yang di atasnya kita pasang juga seperti sebelumnya dan kuatkan. Setelah itu, nah inilah bentuk dari alat praktikum gerak parabola. Nah, dan ini bebannya yang sudah ditimbang. Yang hijau ini ada beban 10 gram. Kemudian yang ini beban 20 gram dan yang ini beban untuk 30 gram.
Ini ada salah satu contoh pengambilan data pada percobaan gerak parabola ini. Kita ukur sudutnya, kemudian kita letakkan beban di atasnya, kemudian tekan dan lihat beban jatuhnya di mana. Ukur jarak maksimum yang dicapai oleh beban, kemudian catat. Dan begitu seterusnya untuk data-data selanjutnya. Baiklah, pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama ada tujuan, alat dan bahan, teori dasar, prosedur, tabel data, pengolahan data, pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari praktikum gerak parabola ini yaitu satu, siswa dapat memahami tentang gerak parabola. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan kecepatan awal dengan jarak maksimum. Ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan sudut elevasi dengan jarak maksimum. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis hubungan besar sudut dengan kecepatan awal. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada kayu, yang kedua busur, ketiga pelontar, yang keempat plastisin, yang kelima ada penggaris, yang keenam ada timbangan. Selanjutnya ada teori dasar. Gerak parabola adalah gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Contoh umum dari gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal sumbu Y yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan arah horizontal sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Gambar 1.1 ini yaitu arah pada gaya lintasan gerak parabolanya. Gerak pada sumbu X horizontal adalah gerak lurus beraturan karena kecepatan benda di setiap titik bernilai konstan dan berlaku persamaan Vx sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha. Adapun jarak mendatar yang ditempuh oleh sebuah benda ditentukan oleh persamaan X sama dengan Vxt sama dengan V0 cos alpha T. Dan gerak pada sumbu Y vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan karena benda mengalami perubahan kecepatan akibat percepatan gravitasi bumi. Dalam hal ini, arah gerak benda vertikal ke atas, sehingga kecepatan geraknya pada setiap titik adalah Vy sama dengan V0Y dikurang Gt. Oleh karena V0Y sama dengan V0 cos alpha, persamaan 1.1 yang tadi dapat kita tuliskan menjadi Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang Gt. Posisi benda pada sumbu Y menurut ketinggiannya dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Untuk Y sama dengan V0 Y T dikurang setengah Gt kuadrat, atau Y sama dengan V0 sin alpha T dikurang setengah Gt kuadrat. Kemudian ada kecepatan dan arah kecepatan benda di sembarang titik. Pada gerak parabola, benda memiliki kecepatan pada komponen sumbu X dan sumbu Y, sehingga besar kecepatan benda di sembarang titik secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Arah kecepatan benda terhadap sumbu mendatar atau sumbu X dirumuskan sebagai berikut. Tan theta sama dengan Vy per Vx. Oleh karena nilai Vx selalu positif, maka positif atau negatifnya sudut theta bergantung pada nilai Vy-nya. Ini ada beberapa persamaan khusus pada gerak parabola.
Gambar 1.2 ini yaitu lintasan gerak parabola benda dengan titik tertinggi di B dan titik terjauhnya di C. Pada contoh gerak parabola tersebut, suatu benda bergerak dari titik A dengan kecepatan awal VY dengan sudut θ. Benda tersebut mencapai titik tertingginya B dan titik terjauhnya C. Kemudian ada A waktu untuk mencapai titik tertinggi atau titik B yang pada gambar tadi. Pada saat benda yang melakukan gerak parabola mencapai titik tertinggi, kecepatan benda pada komponen vertikal atau sumbu Y, Vy-nya sama dengan 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. Vy sama dengan V0Y dikurang GT AB, Vy-nya 0, jadi 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang GT AB. Nah, kemudian kita pindah ruaskan GTAB sama dengan V0 sin alfa. Kemudian disederhanakan TAB sama dengan V0 sin alfa per T. Ketinggian benda di titik tertinggi adalah H sama dengan setengah G TBC kuadrat. Sifat simetri grafik parabola memperlihatkan bahwa waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dari posisi awal TAB sama dengan waktu tempuh benda dari titik tertinggi ke jarak terjauh TBC. Dengan demikian akan diperoleh persamaan TAB sama dengan TBC sama dengan V0 sin alfa per G sama dengan akar 2H per G. Yang B ada tinggi maksimum atau H. Tinggi maksimum benda yang melakukan gerak parabola dapat ditentukan dari penurunan persamaan 1.10 sebagai berikut. V0 sin alfa sama dengan G sama dengan akar 2G 2H per G dikuadratkan sehingga menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat sama dengan 2H per G sehingga diperoleh persamaan 1.11 itu H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Yang C ada jarak terjauh X. Waktu tempuh untuk mencapai titik terjauh atau titik C sama dengan 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, TAC sama dengan 2 TAB. Jarak terjauh yang dicapai benda pada sumbu X dilambangkan dengan X adalah X sama dengan V0 X TAC sama dengan V0 cos alfa 2 dikali V0 sin alfa per G. Sama dengan V0 kuadrat 2 dikali sin alfa per G dikali cos A. Menurut trigonometri kan 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Sehingga persamaan untuk jarak terjauh yang dapat dicapai benda dapat dituliskan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Perbandingan antara jarak terjauh X dan tinggi maksimum akan menghasilkan persamaan X per H sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G per V0 kuadrat sin kuadrat A per 2G. Sama dengan 4 per tan A. Itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Olivia. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lanjutan dari penjelasan dari rekan saya yaitu yang keempatnya ada prosedur. Adapun prosedur yang pertama yaitu persiapan percobaan yang dilakukan yaitu yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan daftar alat dan bahan yang ada di bagian awal. Kemudian membuat rangkaian seperti yang ada pada gambar, yang mana di situ yang bagian atas sekali ada beban atau plastisin, kemudian tombol pelontar, ada pelontarnya yang kami gunakan yaitu tembakan dari timah atau penyedot timah, kemudian digunakan busur. Setelah itu, lemkan pelontar di atas kayu yang berukuran 19 cm, kemudian melemkan busur ke sisi kiri kayu dengan sudut 0 derajat sejajar dengan kayu yang berukuran 21 cm. Setelah itu, menggabungkan 3 kayu yang sudah disiapkan sebelumnya, yang mana panjangnya 21 cm, dan untuk 2 kayu dan satu lagi dengan panjang 19 cm. Kemudian sisa dari potongan kayu yang berbentuk balok yaitu berukuran 2 cm.
Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan percobaan gerak parabola. Yang pertama, mengatur alat untuk membentuk sudut elevasi 20 derajat. Kemudian, menekan batang pelontar sehingga plastisin siap untuk ditembakkan. Setelah itu, menyiapkan plastisin dengan berat masing-masing 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. Setelah itu, meletakkan peluru atau plastisinnya yang berat 10 gram pada ujung batang pelontar. Setelah itu, menekan tombol pelontar sehingga peluru itu menandai dan mengukur jarak jatuh peluru terjauh yang dapat dicapai. Setelah itu, mencatat hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengulangi percobaan sebelumnya untuk massa peluru 20 gram, 30 gram dengan memvariasikan sudut elevasinya yang ada pada di tabel. Setelah itu, yang kelima ada tabel data. Adapun tabel data yang kami peroleh dari hasil percobaan gerak parabola dengan menggunakan massa 10 gram dapat dilihat pada layar, yang mana kami memvariasikan sudut elevasinya sebesar 20 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Adapun jarak jatuh terjauh yang kami peroleh pada sudut elevasi 20 yaitu 135 cm, kemudian pada sudut 30 sebesar 150 cm, dan pada sudut 45 derajat sebesar 180 cm, pada sudut 50 sebesar 175 cm, kemudian yang terakhir sudut elevasi 60, jarak jatuh terjauhnya 145 cm. Kemudian untuk mendapatkan nilai kecepatan awal dan tinggi maksimum, dilakukan pengolahan data yang mana nanti dapat dilihat pada slide berikutnya untuk melihat cara mendapatkan nilai dari kecepatan awal dan tinggi maksimum. Kemudian ini merupakan tabel kedua dengan menggunakan massa 20 gram, yang mana nilainya dapat dilihat pada layar. Kemudian tabel ketiga dengan menggunakan massa 30 gram. Kemudian yang keenam ada pengolahan data. Yang pertama itu menentukan fenol dan tinggi maksimum atau Hmax-nya. Yang mana dari data pertama didapatkan nilai jarak jatuh terjauhnya sebesar 135 cm, kemudian menjadikan dalam satuan meter yaitu sebesar 1,35 meter dengan sudut elevasinya sebesar 20 derajat. Kemudian untuk menentukan nilai fenolnya dengan menggunakan persamaan X-max yang mana rumusnya fenol kuadrat sin 2 dikali dengan theta kemudian dibagi dengan gravitasi. Yang mana jarak jatuh terjauhnya yang didapat yaitu sebesar 1,35 meter. Kemudian fenol kuadrat sin 2 dikali dengan 20 derajat dibagi dengan G. Kemudian dimasukkan angkanya 1,35 meter. Sin 2 kali 20 derajat yaitu 0,64. Kemudian dibagi dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Setelah itu dikali silangkan, yang mana diperoleh fenol kuadratnya yaitu sebesar 20,67 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan fenol, tinggal diakarkan dari nilai fenol kuadrat yang didapat, yaitu akar dari 20,67 meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga diperolehlah fenol, yaitu kecepatan awalnya sebesar 4,546 meter per sekon. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari tinggi maksimum atau Hmax, dengan menggunakan rumus fenol kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G, yang mana fenol kuadrat yang telah diperoleh pada data sebelumnya, yaitu sebesar 20,67 meter kuadrat per sekon kuadrat, dikalikan dengan sin kuadrat dari tetanya sebesar 20, kemudian dibagi dengan 2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, dimasukkan nilai dari sin kuadrat 20 itu sebesar 0,117, kemudian dikalikan dengan nilai fenolnya 20,67 meter kuadrat per sekon kuadrat, dibagi dengan 2 kali 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga didapatlah tinggi maksimumnya sebesar 0,123 meter. Kemudian yang ketujuh ada pembahasan.
Adapun hasil yang telah kami peroleh dari percobaan gerak parabola ini berdasarkan percobaan pertama yang dimulai dengan plastisin yang bermassa 10 gram dengan memvariasikan besar sudut elevasi yang dapat dilihat pada tabel data, sehingga kami peroleh hubungan antara jarak jatuh terjauh dengan sudut elevasi dapat dilihat pada grafik pada layar yang mana. Baik, yang ketujuh ada pembahasan berdasarkan percobaan gerak parabola yang telah kami lakukan, yang mana dilakukan dengan memvariasikan berat dari plastisin, yaitu seberat 10 gram, 20 gram, dan 30 gram, yang dengan memvariasikan sudut elevasinya mulai dari 20 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Berdasarkan data yang kami peroleh, didapatlah hubungan antara X max dan sudut elevasi yang dapat dilihat pada grafik, yang mana jarak lintasan terjauh yang dicapai benda yaitu terjadi pada sudut 45 derajat. Kemudian pada sudut besar dari 45 derajat, jarak lintasan yang ditempuh oleh benda kembali mengecil, dan begitu juga dengan kecepatan awal benda akan bernilai maksimum pada saat sudut elevasinya 45 derajat. Kemudian, adapun hubungan antara sudut elevasi dan tinggi maksimum dapat dilihat pada grafik, yang mana hubungannya yaitu berbanding lurus. Artinya, semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar juga tinggi maksimum yang dicapai oleh benda. Kemudian, hubungan antara jarak maksimum dengan kecepatan awal yaitu berbanding lurus jika sudut yang digunakan berkisaran antara 0 derajat sampai 45 derajat, dan akan berbanding terbalik jika sudutnya lebih besar dari 45 derajat. Untuk itu, hasil ini sudah sesuai dengan teori di mana pada gerak parabola, hubungan antara sudut elevasi dengan jarak maksimum, kecepatan awal, dan tinggi maksimum yaitu berbanding lurus. Adapun kesimpulan yang kami peroleh dari praktikum gerak parabola ada 4. Yang pertama itu, gerak parabola atau gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal, lalu gerakan benda ini akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua, kecepatan awal akan mempengaruhi lintasan benda dan akan mempengaruhi jarak terjauh yang dapat ditempuh benda, yaitu hubungannya berbanding lurus. Yang ketiga, semakin besar sudut elevasi, maka akan mempengaruhi jarak maksimumnya, yang mana pada sudut 0 sampai 45 derajat, jarak maksimum yang dihasilkan semakin besar. Dan pada sudut lebih besar dari 45 derajat, jaraknya kembali mengecil. Pada sudut 45 derajat, jarak jatuh terjauh benda yang paling besar dibandingkan dengan sudut elevasi lainnya. Kemudian kesimpulannya keempat, pada sudut 0 sampai 45 derajat, maka kecepatan awal benda akan semakin besar. Dan jika pada sudut lebih besar dari 45 derajat, maka kecepatan awal benda akan semakin kecil. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Olivia. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.